Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur hari ini, hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, sesuai judul yang di atas, 5 faktor dalam membuahkan anggur. Sebelum ke situ, kita akan lihat perkembangan updatean buah yang ada di kebun Pemuda Nganggur dengan metode Indotai kemarin ya. Oke, langsung saja kita lihat dari belakang kita ini. Nah, oke teman-teman, jadi kita lihat dari sebelah sini ya, karena pencahayaan di sebelah sana agak kurang bagus, jadi kita lihatnya dari sebelah sini. Ya mungkin beberapa teman ini udah tahu ya, ini adalah varietas anggur Veles dan sekarang sudah mulai variation karena memang karakter berinya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Karakter berinya tidak terlalu besar, cuman tandan dia aja yang cukup besar, walaupun berinya tidak besar tapi tandannya besar, itu kan lumayan juga cukup mengenyangkan. Nah, seperti ini perkembangannya, dia sudah mulai variation dan ini saya menggunakan fruit cover jaring, fruit cover plastik seperti ini, dan juga ini. Kenapa saya pakai ini? Karena ini tuh kemarin kena hujan guys, jadi kan rontok sebagian dan akhirnya saya bungkus. Alhamdulillah masih ada beberapa yang selamat seperti ini ya teman-teman. Ini untuk varietas Veles. Nah, ke sebelah sini kita lihat, di sini ada Sansakerta teman-teman ya. Dan ini juga sudah kita lakukan penjarangan dan saya juga sudah bungkus nih seperti ini teman-teman ya. Ini udah rapi, udah keren untuk si Veles, untuk si Sansakerta ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, ini ada Portugis Dream. Sebelah sana juga ada tuh Portugis Dream tuh. Portugis Dream sana. Dan yang banyak lagi di sebelah sini. Varietas Harold teman-teman ya. Jadi ini Harold, masih Harold. Ini juga masih Harold. Ini malah nggak sempat saya jarangin teman-teman ya. Nggak saya jarangin dan nggak saya treatment karena beberapa kesibukan. Dan kalau yang di luar sini saya pakai fruit cover ini teman-teman ya, agar melindungi dia dari hujan. Kalau nggak pakai itu tuh banyak yang gagal teman-teman, banyak yang rontok kayak gini ya. Jadi hanya tersisa beberapa aja. Nah seperti ini ya. Kalau misalkan tanpa naungan, karena sebelah sini tanpa naungan teman-teman ya. Oke, ini untuk Harold. Di sebelah sana masih ada Veles lagi. Jadi saya nanam Veles itu ada 2 di sana. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke poin intinya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah 5 faktor dalam membuahkan anggur ya. Jadi ini adalah pendapat pribadi saya dan opini pribadi saya setelah saya menimbang, memperhatikan dan melihat di sekeliling. Jadi 5 faktor ini menurut saya yang berpengaruh dalam membuahkan anggur ya. Jadi ini adalah opini pribadi saya, jangan dijadikan bahan perdebatan dan jangan dijadikan bahan acuan ya. Jadi tonton videonya sampai habis biar nggak salah paham. Oke, langsung ke faktor pertama, yaitu saya sebutnya dengan 5K ya. Jadi K yang pertama adalah ketepatan. Kenapa ketepatan? Jadi kita harus tepat dalam melakukan pemupukan, penyemprotan, perawatan, mulai dari media tanam hingga ke pupuk hingga ke percabangan, kita harus tepat ya. That's the point ya, kita harus tepat. K yang kedua adalah konsisten ya. Percuma kita sudah tepat nih, kita sudah tepat meracik media tanam, kita sudah tepat menggunakan rostock, kita sudah tepat menata percabangan, tapi kita tidak konsisten. Artinya sebulan ini kita rajin tapi bulan depan kita males. Nah itu juga akan mempengaruhi pembuahan nantinya gitu ya. Intinya harus rajin sih lah ya. Terus yang ketiga adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena menanam anggur itu perlu waktu, tidak instan. Jadi harus sabar, jangan buru-buru membuahkan ya. Maksudnya begini, kita baru nanam nih 1-2 bulan tapi kita udah nggak sabar nih pengen ngebuahin gitu. Atau usia pohon kita baru 5 bulan kita udah nggak sabar nih pengen ngebuahin ya. Kalau bisa gitu kan, kita harus menunggu pohonnya cukup usia gitu kan. Dan harus sabar ketika kita menghadapi masalah. Jadi teman-teman menanam anggur tuh kita jangan mikir mulusnya dulu.
ya. Jadi terkadang ada saja musibah, kena kutu perisai, kena layu fusarium, kena jamur. Yang paling sering nih di musim hujan kena jamur, apalagi tanpa naungan ya. Jadi harus penuh kesabaran ya. Dari kesabaran itu kita harus cari nih solusinya. Kita menghadapi masalah, wah pohon saya terkena jamur, apa nih solusinya? Ya dengan lakukan pencegahan, dengan lakukan pengobatan menggunakan fungisida ya, sesuai dengan apa yang kita alami. Jadi itu masuk ke poin ketepatan tadi ya. Jangan sampai pohon kita kena jamur tapi kita berinya insektisida ya, itu kan gak nyambung ya. Makanya kalian juga harus mencari tahu hal-hal yang seperti itu. Ini hal yang sangat mendasar sih sebenarnya, cuman menurut saya ini sangat berpengaruh gitu. Yang keempat ketiga tadi ketepatan, terus konsisten, kesabaran. Yang keempat adalah keberuntungan ya. Jadi banyak banget nih teman-teman, Om saya nggak pakai fungisida, saya nggak pakai naungan, saya nggak pakai pupuk, tapi pohon saya berbuah dengan baik. Oke, itu mungkin masuk ke poin keberuntungan ya. Jadi ada juga teman-teman yang sudah melakukan penyemprotan gitu kan, pemupukan, tapi belum berbuah. Mungkin dia belum ada faktor keberuntungan ya. Jadi faktor keberuntungan ini sebenarnya persentase cuma 30% aja sih ya, keberuntungan. Yang terakhir adalah faktor kebetulan. Ingat ya, beda keberuntungan sama kebetulan. Kalau keberuntungan, dia pembuahan pertama bagus, pembuahan kedua bagus, pembuahan ketiga bagus, dan begitu pun seterusnya, dia bagus terus ya. Nah kalau kebetulan ini, saya nggak pakai pupuk apa-apa Om, saya juga nggak melakukan apa-apa nih, pohon berbuah cukup banyak pembuahan pertama, tapi pembuahan kedua ternyata menurun. Ya itu kan mungkin ada faktor kebetulan gitu. Kenapa keberuntungan dan kebetulan ini beda? Kalau keberuntungan itu mungkin dari segi media atau tanahnya itu sudah mengandung beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanpa perlu kita pupuk, tanpa perlu kita rawat, dia sudah mendapatkan nutrisinya gitu. Itu adalah faktor keberuntungan. Jadi kalau saya pribadi ya 5 faktor itu yang mempengaruhi. Jadi pembahasan ini sebenarnya untuk kita teman-teman penghobi anggur dekorasi ya. Maksudnya kita tuh skala hobi ya, dekorasi aja. Kalau misalkan kita berbicara dengan skala produksi itu mungkin beda lagi pembahasannya. Tidak seperti ini ya. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah membuat semangat teman-teman yang mungkin sudah rada pudar. Karena saya yakin banyak banget teman-teman, Om saya udah melakukan penyemprotan, saya udah melakukan pemupukan, tapi kok nggak mau buah-buah. Kalian perhatikan 3 faktor yang tadi. Ketepatan, konsisten, kesabaran ya. Saya yakin kalau 3 faktor itu sudah dipegang dan sudah dilakukan, insya Allah pohon kalian bisa berbuah. Saya juga sudah melakukan 3 itu, tapi saya juga saya sudah melakukan ketepatan, kesabaran, dan juga keberuntungan. Saya tidak konsisten teman-teman, jujur saya tidak konsisten. Ini berbuah mungkin ada faktor keberuntungannya. Kalau ketepatan ya nggak tepat-tepat juga sih, mungkin saya masih ada missingnya gitu kan. Saya cuma mungkin ketepatan, terus keberuntungan, dan juga kesabaran saja yang saya lakukan ya. Saya berbicara juga, saya tidak sepenuhnya memegang 5 ini teman-teman, 5 faktor ini. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Oke, jangan terus bosan untuk belajar menanam anggur teman-teman, karena menanam anggur itu seni ya. Segitu aja, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Aris Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur hari ini, hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Salam pengangguran.